Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reksan Pranata dengan NIM 19059102. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas teknik dari negosiasi dan simulasi negosiasi. Boom. Dalam bisnis, negosiasi yang baik dapat menunjang keberhasilan bisnis. Karena melalui negosiasi, para pebisnis membangun hubungan yang lebih baik. Negosiasi menawarkan solusi jangka panjang yang memuaskan semua pihak, dan negosiasi dapat menghindari terjadinya permasalahan di masa yang akan datang dan menghindari konflik. Mengingat begitu pentingnya peran negosiasi dalam menunjang keberhasilan bisnis, para pebisnis dituntut untuk memiliki keterampilan bernegosiasi atau teknik negosiasi guna menghadapi interaksi informal dalam bisnis sehari-hari dan transaksi formal seperti penjualan, layanan jasa, dan kontrak bisnis lainnya. Adapun beberapa teknik negosiasi dalam komunikasi bisnis yang perlu dikuasai oleh para pebisnis, diantaranya adalah yang pertama, persiapan. Sebelum melakukan negosiasi, ada baiknya dilakukan beberapa persiapan terlebih dahulu. Persiapan ini mencakup perumusan tujuan negosiasi. Tujuan negosiasi dapat diketahui melalui analisa situasi, mengetahui dan memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan melalui negosiasi, mengetahui dan memahami konsesi yang akan diberi pihak lain, mempertimbangkan konsesi yang akan diminta pihak lain, dan mengetahui apa yang akan dilakukan jika kesepakatan tidak tercapai. Yang kedua, menjaga integritas personal dan membangun hubungan yang solid. Membangun hubungan dengan pihak yang bernegosiasi sangat penting guna memahami alasan mengapa mereka sangat penting dalam bisnis. Hubungan bisnis yang baik dibangun melalui kredibilitas, kepercayaan, dan rasa hormat antara pihak-pihak yang bernegosiasi. Yang ketiga, bersabar. Artinya, masing-masing pihak yang bernegosiasi hendaknya mengerahkan segala sumber daya yang dimiliki, berada dalam suasana hati yang baik, dan bersikap sabar, karena hal ini dapat meningkatkan rasa percaya diri untuk mencapai hasil yang terbaik. Yang keempat, mengkomunikasikan ide atau gagasan yang sopan, singkat, padat, dan jelas. Artinya, negosiator hendaknya menyampaikan ide atau gagasan dengan sopan, singkat, padat, dan jelas. Jenis-jenis informasi yang berkaitan dengan ide atau gagasan yang ingin disampaikan kepada pihak lain harus dikaji dan digali melalui berbagai penelitian. Hal ini dimaksudkan agar jika nantinya pihak lain merasa ragu-ragu atau tidak mengerti dengan apa yang dimaksudkan oleh negosiator, negosiator dapat memberikan penjelasan yang lengkap berdasarkan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, menempatkan diri pada posisi pihak lain. Artinya, negosiator perlu berempati dengan sudut pandang pihak lain tanpa harus mengorbankan posisi negosiator. Negosiator perlu untuk bersikap terbuka terhadap sudut pandang pihak lain, berusaha memahami permasalahan dari sudut pandang pihak lain. Yang keenam, menjelaskan posisi negosiator. Setelah berusaha memahami permasalahan dari sudut pandang pihak lain, saatnya negosiator menjelaskan posisinya atau sudut pandang tentang suatu permasalahan secara jelas dan komprehensif. Yang ketujuh, mendengarkan dengan aktif. Artinya, seorang negosiator harus mampu untuk menafsirkan secara tepat apa yang tidak dikatakan dibandingkan dengan apa yang dikatakan oleh pihak lain. Selain itu, negosiator juga harus berhati-hati dengan komunikasi nonverbal yang ia sampaikan kepada pihak lain agar terhindar dari kesalahpahaman. Yang kedelapan, banyak bertanya. Teknik negosiasi dalam komunikasi bisnis selanjutnya adalah banyak bertanya. Dalam proses negosiasi bisnis, negosiator perlu memberikan banyak pertanyaan kepada pihak lain yang sangat penting. Ia harus percaya diri dan menyadari bahwa pihak lain tidak akan menawarkan sesuatu kecuali yang diminta. Karena itu, negosiator perlu banyak bertanya atau memberikan pertanyaan secara terbuka guna memperoleh informasi yang terukur. Yang nomor 9, memperhatikan waktu yang tepat. Artinya, waktu sangat penting dalam setiap negosiasi. Untuk itu, negosiator harus jeli dan mengetahui apa yang disampaikan dan kapan waktu yang tepat untuk menyampaikan pesan. Ada saatnya negosiator akan melakukan tekanan kepada pihak lain, namun ada saatnya juga negosiator harus menunggu. Yang ke-10, menerapkan komunikasi asertif. Yang dimaksud
gaya komunikasi asertif adalah gaya komunikasi yang ditandai dengan kemampuan seseorang untuk mendengarkan serta melihat sudut pandang orang lain dengan penuh rasa hormat dan menjunjung tinggi etika komunikasi bisnis. Yang ke-11, mengantisipasi kompromi. Ada baiknya untuk tidak menerima konsesi yang ditawarkan pertama kali, meskipun konsesi yang ditawarkan terlihat lebih baik dari yang diharapkan. Sebaiknya konsesi yang ditawarkan tersebut ditolak dengan sopan. Itu merupakan bagian dari mengantisipasi kompromi. Yang nomor 12, dari teknik nomor 12, memikirkan dan menyiapkan alternatif terbaik. Di sini, dalam proses negosiasi, ada kalanya semua pihak tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Karena itu, negosiator perlu memikirkan dan menyiapkan alternatif terbaik jika keinginan dan tujuan tidak tercapai. Berbagai alternatif yang tersedia sangat menguntungkan bagi negosiator karena dapat membandingkan setiap alternatif yang ada. Selain memikirkan dan menyiapkan alternatif yang terbaik, negosiator juga harus memikirkan jika negosiasi yang dilakukan mengalami kegagalan. Apabila negosiasi menemui kegagalan, negosiator harus mempertimbangkan apa yang akan menjadi pihak lain jika kesepakatan tidak tercapai. Nomor 13, berpikir untuk meninggalkan proses negosiasi. Artinya, jika hal ini terjadi, jalan terbaik adalah dengan meninggalkan proses negosiasi dan mencoba untuk mencari pihak lain yang mungkin akan bersepakat dengan negosiasi lain. Berpikir dan bersikap untuk pergi meninggalkan proses negosiasi mungkin akan terlihat seperti mengalami kekalahan. Namun, kenyataannya tidaklah demikian. Ada kalanya hal ini perlu dilakukan dalam proses negosiasi demi menghindari pengorbanan yang jauh lebih besar. Untuk itu, sebelum melakukan negosiasi, ada baiknya masing-masing pihak menyertakan teknik ini dalam strategi negosiasi bisnis guna menghindari kesepakatan yang tidak diinginkan. Yang keempat, percaya dan yakin selalu ada solusi. Teknik negosiasi dalam komunikasi bisnis selanjutnya adalah memiliki rasa percaya dan yakin bahwa selalu ada solusi dari setiap masalah yang dihadapi. Dalam proses negosiasi, rasa percaya dan yakin sangat diperlukan agar proses negosiasi dapat berjalan dengan lancar dan mencapai solusi yang terbaik. Sebaliknya, jika kedua belah pihak berpikir tidak ada solusi dari permasalahan yang dihadapi, maka solusi apapun tidak akan tercapai. Dan nomor 15, untuk yang terakhir, menyesuaikan dengan strategi negosiasi pihak lain. Artinya, agar tidak sembarangan membuat asumsi, terdapat satu teknik yang dapat diterapkan, yaitu menyesuaikan dengan strategi negosiasi yang direncanakan pihak lain. Penyesuaian ini dilakukan setelah melakukan beberapa penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Masing-masing pihak perlu merencanakan bagaimana mereka akan melakukan negosiasi. Negosiator hendaknya menghindari untuk berbicara soal politik atau agama, atau hal-hal lain yang dianggap tabu di lingkungan tempat mereka bernegosiasi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ya? Maaf sebelumnya Bang, ini saya ambil nomornya dari grup. Soalnya tadi saya lihat di grup Abang mau posting itu, katanya mau menjual motor Beat yang warna merah, yang tanggal postingnya 2 hari yang lalu. Oh iya iya bang. Wah, itu kalau mau nanya Bang, kalau untuk motor Beat itu masih ada kah Bang? Masih masih ada beberapa orang yang nawar, tapi belum ada yang pas. Oh ya, soalnya saya minat sih dengan motornya. Kalau boleh tahu tuh kenapa mau dijual tuh Bang? Soalnya sudah ada yang baru bro. Jadi biar nggak sempit ya harus dijual motor yang lama. Lagian yang dipakai motor di rumah cuma saya sendiri. Kalau untuk pemakaian tuh sudah berapa lama? Kalau untuk pemakaian hampir 1 tahunan lah. Motor bisa dicek dulu bang. Motor masih bersih, masih mulus. Mungkin cuma ada lecet dikit. Hmm, iya.
Tapi kalau masalah untuk motornya itu masih masih bisa kan mah, apa nggak ada yang rusak-rusak parah kan? Ah ini Pak, ke apa di grup kan nggak disebutkan tuh harganya berapa tuh, hanya angka apa. Nah kalau itu gimana untuk harganya tuh? Kalau harga diputuskannya tunggu pas cek barangnya saja ya bang, biar sama-sama enak. Iya sih Bang, mau bisa bisa kalau untuk harus dicek. Oh, oke oke. Eh, besok bisa nggak kalau siang-siang? Oh besok siang ya bang, bisa bang besok siang. Hmm. Oh ya, ya berarti nanti abang kirim aja apa lokasinya. Ya, besok siang. Oke bang, Waalaikumsalam.